Hari ini Presiden Jokowi meresmikan salah satu ruas tol Trans Sumatera yaitu Bakauheni Terbanggi Tinggi dengan panjang 140,7 km. Bagaimana tanggapan dari Asosiasi Logistik terkait ruas tol terbaru dari Trans Sumatera ini? Benarkah biaya logistik akan lebih efisien dengan keberadaan ruas tol terbaru ini? Kita akan langsung membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah bergabung bersama kami di studio yaitu Zaldi Ilham Masita, Ketua Asosiasi Logistik Indonesia. Selamat petang Mas Zaldi. Selamat petang Mbak Kania. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Time. Saya ingin meminta tanggapannya. Ini kalau tidak salah ada ruas tol terpanjang yang pernah diresmikan oleh Jokowi, sebelumnya ada tol Cipali pada tahun 2015. Tapi dari kalangan pengusaha asosiasi logistik melihatnya keberadaan tol ini akan seberapa membantu sebenarnya? Kalau kita lihat yang tol Lampung ini yang kita harapkan sampai Palembang, sebenarnya untuk logistik, untuk di tol ini kita lihat sangat bantu gitu. Oke. Karena permasalahan memang daerah jalan di Sumatera Selatan itu biasanya agak rawan masalah keamanan. Jadi pilihan tol itu jadi salah satu option yang paling bagus buat logistik. Nah, biasanya kalau kita daerah Sumatera Selatan itu kita berusaha menghindari jalan malam gitu kan. Oke, kerawanan yang Anda maksud nih kerawanan seperti apa? Dari begal dan lain-lain Pak. Jadi saya rasa tol ini akan manfaat untuk logistiknya cukup banyak gitu. Oke, manfaat untuk logistiknya bisa dielaborasi lebih lanjut kalau kita bicara mengenai jarak tempuh. Kalau jarak tempuh saya rasa 140 juga cukup lumayan gitu Pak. Dan saya rasa yang dari manfaat yang paling besar ini amannya ininya, dan kita harap, dan kalau kita lihat Lampung itu sekarang menjadi salah satu pusat ekspor Indonesia gitu. Yang kita harapkan dengan adanya tol ini bisa mempermudah ekspor kita gitu. Baik, Mas Zaldi, tadi Anda mengatakan bahwa ruas tol terbaru ini akan sangat bermanfaat begitu bagi pengusaha logistik, terutama karena jalur yang biasanya itu ada kerawanan gitu yang menyebabkan pengusaha logistik itu biasanya menghindari jam malam begitu. Tapi dengan adanya tol ini berarti akan bebas hambatan, lancar di jam manapun begitu ya. Dengan biaya berapapun. Kalau ini dibuat mahal juga nggak apa-apa deh. Dibuat mahal nggak apa-apa ya gitu. Tapi ada penghematan tidak sebenarnya yang kemudian kalau didapatkan? Hemat waktu pasti ada. Tapi waktu ya mungkin 2 jam, 4 jam. Jadi dihitung secara ekonominya sih nggak terlalu gitu kan. Tapi yang paling kita rasakan amannya itu. Karena memang Sumatera Selatan ini lumayan angker lah buat truk gitu kan Pak. Dan kita harus kalau jalan malam harus konvoy dan lain-lain gitu kan. Dengan ada tol ada ini. Konvoy pengamanannya juga begitu berarti? Konvoy truk berarti ya? Oke. Kalau kemudian tetap di malam hari gitu perjalanannya? Jadi saya rasa, dan kita tahu bahwa hasil dari Lampung kan cukup banyak. Jadi kalau sekarang dengan ada tol ini kita bisa kirim hampir setiap jam gitu kan. Karena udah tadi Anda sempat mengatakan bahwa salah satu manfaat lainnya ini akan memperlancar arus ekspor untuk beberapa komoditas utama gitu ya dari Sumatera, terutama dari Lampung. Komoditasnya apa saja? Kalau kita lihat dari Lampung itu yang paling banyak ekspor adalah kayak nanas, kopi, dan hasil bumi lain gitu kan. Jadi Lampung ini termasuk salah satu memberikan kontribusi ekspor yang besar gitu. Dan selama ini mereka melalui pelabuhan Panjang lalu pakai Roro ke Priuk gitu. Pelabuhan Panjang itu lokasinya ada di Lampung gitu ya. Artinya selama ini jalurnya seperti apa? Jalurnya kan kita nggak lewat tol kan. Dengan ada tol artinya dari sentra-sentra kebun ini itu akan bisa lebih cepat aksesnya masuk ke pelabuhan Panjang. Tapi kita juga nggak mengharapkan dengan ada tol ini malah yang udah biasa pakai Roro itu beralih ke darat gitu kan. Jadi yang perlu diantisipasi itu titik penumpukannya ada di mana? Ada di antara Merak dan Bakauheni. Ini yang kita harapkan karena ini akan jadi suatu sumbatan gitu kan. Jadi kita berharap antara alur penumpang dan alur barang itu benar-benar di split ininya. Kalau sama ini kan masih mix antara barang dan penumpang. Ini kita minta kalau bisa, karena dengan ada tol ini itu arus barangnya itu akan jauh lebih banyak gitu kan. Jadi artinya harus dipisah begitu ya untuk penyeberangan barang dan penumpang. Ini. Ada kemudian rencana untuk memisah atau adakah pelabuhan yang memang sudah disiapkan? Saya rasa ada rencana dari ASDP untuk memisahkan antara orang dan barang gitu. Ini yang sebenarnya kita sangat berharap ininya, dan kita juga berharap kapal Roro dari
Pelabuhan Panjang ke Priuk itu tetap berjalan gitu. Jangan sampai gara-gara ada tol ini kapal ro-ro itu mati gitu Pak. Oke, tapi berapa sih sebenarnya manfaat ekonominya? Kalau kita bicara sebenarnya manfaatnya kan banyak sekali. Pengembangan kawasan-kawasan baru begitu, titik ekonomi baru, terutama di sepanjang di mana ruas jalan tol ini nanti akan berlalu. Itu seperti apa? Kalau kita lihat ekonomi di Lampung pasti akan naik ya, karena artinya jarak tempuh dari sentra industri mereka, produksi mereka itu masuk ke Jawa akan lebih cepat. Jadi dan ini kita intra pulaunya begitu ya? Iya, intra pulaunya akan lebih cepat dan kita juga berharap urbanisasi yang masuk ke Jawa dari penduduk di Sumatera juga nggak banyak gitu kan, mereka udah bisa ada industri-industri berkembang di Lampung. Jadi saya rasa dampak ekonomi setelah jalan tol ini akan sangat banyak gitu ininya. Tapi ada nilai tertentu begitu yang Anda ketahui? Kita belum tahu. Tapi yang kita harapkan masalah tata ruangnya ini yang harus memang pemerintah harus kuat gitu nih Pak. Soalnya dengan ada tol ini kan pasti harga tanah di Lampung naik gitu kan. Ini yang akan memberikan dampak ekonomi dari sisi lain gitu. Oke. Tadi Anda mengatakan untuk kawasan ekonomi baru begitu ya, titik-titik ekonomi baru. Tapi bagaimana dengan misalnya kawasan industri yang dikembangkan untuk di Pulau Sumatera ini? Seberapa akan dibantu begitu dengan adanya ruas tol atau proyek Trans Sumatera ini? Saya rasa dari proyek tol ini kita akan lihat bagaimana pemerintah mengantisipasi bottleneck yang akan terjadi antara Merak dan Bakauheni. Kalau makin banyak kapal ASDP, kapal feri yang dibikin, itu akan membuat industri itu mulai berpindah karena UMR di Lampung lebih rendah dibanding di Jawa. Tapi kalau antisipasi bottleneck ini nggak ada solusi yang bagus, akhirnya industri itu nggak akan pindah gitu. Ini yang sebenarnya kan waktu itu ada ide untuk membangun jembatan Selat Sunda kan, tapi itu memang saya rasa mungkin sekitar 10 tahun lagi lah baru siap. Tapi dengan tol ini itu dari ASDP harus sudah mulai mengantisipasi jalur kendaraan yang melintasi Selat Sunda itu akan makin banyak. Makin banyak begitu ya. Nah, ada beberapa kawasan industri, misalnya ada kawasan industri Dumai, kawasan industri Bengkalis, kawasan industri Jambi, Kemingking, kawasan industri Waipisang, ada di Tanggamus, kemudian juga ada di Tenayan gitu yang sekarang ini memang sedang dikembangkan. Ini artinya akan seperti apa masa depannya untuk kawasan industri ini di Sumatera? Saya rasa kawasan industri ini dengan tol akan sangat terbantu gitu Pak. Tapi yang kita harus hati-hati kalau lintas Trans Sumatera ini jadi, jangan sampai kesalahan di Jawa itu kita mengulang di Sumatera gitu. Di Jawa itu paling murah truk, paling mahal laut gitu kan, itu aneh. Sekarang ini di Sumatera paling murah itu lewat laut, paling mahal lewat truk gitu kan. Jangan sampai karena truknya juga solarnya kan disubsidi oleh pemerintah. Iya. Jangan sampai begitu Trans Sumatera jadi itu malah pelabuhan di pantai timur akan sepi gitu. Ininya jadi saya rasa pemerintah perlu antisipasi bahwa kawasan industri ini itu memang orientasinya untuk ekspor gitu. Nah, kalau dia orientasinya ekspor artinya pelabuhan-pelabuhan itu memang dipakai untuk ekspor ke luar negeri. Gitu. Oke, jadi memang arahnya strategi besarnya itu adalah bahwa ini ke depan akan memperlancar arus ekspor paling tidak ke pasar-pasar di luar negeri. Kalau pelabuhan-pelabuhan ini ya gitu kan, tapi makanya kita ada berapa pelabuhan yang sekarang ini? Di situ ada sekitar 45 pelabuhan. Jadi kita takutnya malah dengan tol Trans Sumatera ini pelabuhan Pantai Timur ini dapat impact-nya gitu. Karena selama ini kalau kita kirim domestik freight laut itu pasti lewat pelabuhan ini gitu. Jangan sampai dengan ada Trans Sumatera ini yang harusnya memang lewat laut itu lewat darat gitu. Jadi, tapi ujung-ujungnya sebenarnya bagi pengusaha logistik adalah biaya logistiknya itu juga semakin berkurang tentunya dengan pembangunan infrastruktur, paling tidak yang terakhir ini yang kita tahu adalah pembangunan atau proyek Trans Sumatera. Ke depan targetnya akan tercapai atau tidak menurut Anda? Saya rasa Trans Sumatera ini akan tercapai ininya. Dan kita sebenarnya berharap Trans Sumatera itu lebih dulu dengan pakai jalur kereta api gitu. Tolnya ini mungkin per klaster, mungkin per area gitu kan. Tapi kita harapkan sebenarnya Aceh Lampung itu dengan pakai jalur kereta api. Dan salah satu sebenarnya yang penting di Sumatera adalah jalur menghubungkan antara pantai barat dan pantai timur. Jadi antara Padang sampai Dumai, Pekanbaru. Sebenarnya ini yang menghemat biaya logistik yang sangat besar. Gitu.
Itu yang ditunggu begitu ya sekarang ini. Baik, nah untuk usulan tarif tolnya sendiri ada angka-angka begitu yang mungkin Anda ingin usulkan? Karena sekarang masih gratis kan ya, berarti dimanfaatkan benar-benar nih ya di masa-masa gratis sekarang ini. Saya rasa kalau tolnya ini ikut apa kata pemerintah kita ikut lah, karena memang dengan tol ini kita merasa aman gitu. Baik, terima kasih Mas Aldi telah bergabung bersama kami di Prime Time.